Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Minggu 11 Juli 2021, ikutilah liturgi pandemi COVID-19, PPKM darurat. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian Ku nyanyi haleluya. Sidang jemaat
Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan hati di hadapan-Nya dan mengaku bersama bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Saudara sekalian, dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama-sama mendengar ayat introitus kita pada hari ini yang diambil di dalam Yesaya 43 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita semua adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kita bersama-sama sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan syukur, dan juga mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan beri bagi kami. Karena itulah sepatutnya kami bersyukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengakui segala dosa-dosa kami, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Pengampun bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, kita akan bersama-sama bernyanyi Hidupmu Berharga bagi Allah, dinyanyikan 2 kali. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan seturut gambar-Nya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya bagi kami semua. Engkau rela berkorban, tersalib, mati untuk menebus dosa umat manusia. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini, tuntunlah lewat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami semua. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama sesuai dengan puji dan janji pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16-20 yang diberi tema perintah untuk memberitakan Injil. Izinkan saya membacakan bagi kita sekalian. Matius 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari teks firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah membangun kehidupan beriman.
Dan yang kedua adalah hidup bermakna bagi sesama sebagai wujud nyata pemberitaan Injil. Kita bersama-sama belajar bagaimana membangun kehidupan beriman. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini, di mana Tuhan Yesus sendiri Allah lah yang mengutus dan memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan juga Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian, agar kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian ketika kita memberitakan Injil atau kabar baik. Kita bersama-sama membangun kehidupan beriman kita agar kita tidak berdiam diri, tetapi pergi dan memberitakan kabar baik. Hidup bersaksi bagi sesama yang dilandasi oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan perintah atau mandat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita pada hari ini, agar kita bersama-sama menyadari tugas yang mulia ini untuk memberitakan Injil atau kabar baik, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Disitulah kita bersama-sama bagaimana membangun kehidupan beriman kita, agar kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tetapi sungguh-sungguh sebagai persekutuan umat Tuhan, sebagai gereja, bersama-sama untuk memberitakan kabar baik. Yang terpenting adalah kita memahami betul di dalam memberitakan Injil, tidak yang utama adalah organisasi kita, tetapi bagaimana organ-organ atau manusia secara individu menyadari betul untuk bermisi, untuk bersaksi, untuk memberitakan kabar baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah saudara-saudara, ketika kita pergi, tidak hanya berdiam diri di rumah saja atau di gedung gereja saja, maka yakinlah bahwa Roh Kudus akan menuntun kita di dalam pemberitaan kabar baik. Bahwa Roh Kudus akan mengubahkan dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi saksi Yesus, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, merupakan mandat ilahi, sekaligus sebagai panggilan ilahi yang tidak boleh ditawar-tawar. Menjadi saksi Yesus mengacu pada karakter dan teladan Tuhan Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Hidup dalam kuasa Roh Kudus artinya bahwa kita akan dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Bapa, seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia ini. Yesus selama ada di dunia mewartakan dan melakukan seluruh kehendak Bapa. Demikian juga kita akan mewartakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak mudah.
Tetapi yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kita melakukan dan mengerjakan kehendak Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus melakukan dan menyelesaikan tugas Bapanya. Menjadi saksi Yesus juga berarti hidup dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus. Hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus supaya hidup kita membawa dampak yang positif bagi orang lain, bagi sesama, bagi yang kita jumpai. Jika tidak, maka kesaksian kita tidak akan berdampak. Oleh sebab itu, bila menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan kabar baik, tentu kita bersama-sama mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menuntun kita untuk memberitakan kabar baik. Menjadi saksi Yesus juga itu berarti menjaga hidup dalam kekudusan. Untuk bisa hidup kudus, kita harus mengandalkan Roh Kudus Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jemaat yang menjaga hidupnya dalam kekudusan harus mengandalkan kuasa Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Tubuh ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dan itulah perintah Tuhan. Untuk hidup kudus itu ada bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan. Karena itu respon kita harus benar. Bagaimana kita menyikapi hidup kudus ini? Ketika kita sudah berusaha dengan benar, maka Roh Kudus akan memberikan kuasanya supaya kita mampu hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara, yang kedua, hidup bermakna bagi sesama, wujud nyata pemberitaan Injil. Perintah atau amanat untuk memberitakan Injil bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah mandat ilahi untuk kita lakukan. Mandat atau perintah tersebut yang kita kenal sebagai Great Commission dan bukan Great Omission. Great Omission artinya peniadaan atau pelenyapan amanat agung. Justru Tuhan Yesus memandatkan bagi para muridnya dan bagi saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak duduk manis saja di rumah, tetapi kita bermisi melakukan pekabaran Injil, menyampaikan kabar baik, agar semua orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia ini. Inilah sebagai mandat ilahi yang berpusat pada misi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Kristus sebagai inti berita pekabaran Injil, bukan gereja. Bukan gereja sebagai organisasi atau lembaga keagamaan, tetapi berpusat pada Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, dengan mandat ilahi, panggilan ilahi untuk memberitakan Injil ini, maka kita bersama-sama merespon panggilan ilahi, mandat ilahi itu. Lewat kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus yang memerdekakan, yang menghidupkan, dan yang menyelamatkan. Untuk itu kita memberitakan Injil agar umat manusia selamat, agar umat manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang
menyelamatkan itu telah tersalib, mati dan bangkit, naik ke sorga dan memberi kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itulah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama menghadapi masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Kita bersama-sama diberi kesempatan untuk introspeksi diri bahwa manusia yang terbatas dan lemah ini dalam menghadapi masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita berserah, bersandar diri kepada Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan di Indonesia, di Pulau Bali ini, sebagai umat yang beragama, kita datang kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan, agar kita dibebaskan dari COVID-19 ini, agar COVID-19 ini segera berlalu dalam kehidupan bersama, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Kita juga berdoa bersama-sama, sebagaimana besok akan dilakukan hening cipta dan doa bersama oleh pemerintah secara daring. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga mendoakan para tenaga kesehatan, tentara, kepolisian, seluruh masyarakat sampai di pelosok-pelosok desa, agar taat kepada peraturan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kita dapat mengurangi COVID-19 ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam masa sulit ini. Tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari saudara-saudara, kita taat kepada Tuhan melalui pemerintah kita, agar kita dijauhkan dari COVID-19 ini, dan kita memohon kepada Tuhan, kiranya COVID-19 segera berlalu di atas bumi ini. Karena ini persoalan dunia, maka kita bersama-sama, bergandengan tangan, bekerja bersama, bergotong royong bersama, peduli satu dengan yang lain, agar kita semua selamat dari pandemi COVID ini. Tuhan memberkati kita, dan tetaplah bersaksi terus sampai Tuhan datang. Karena itu saya ajak bersama-sama jemaat Tuhan untuk menyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang, dinyanyikan 2 kali. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Tuhan memandatkan kami untuk memberitakan Injil, kabar baik bagi semua orang.
Karena itu kami juga meyakini bahwa Tuhanlah yang akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pakailah kami, mampukanlah kami dan berdayakanlah kami. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, maka kami dapat melakukan mandat ilahi sebagai panggilan Tuhan, sebagai murid dan saksi Kristus memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terus berjuang melawan COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan masyarakat dunia. Dengarkanlah doa seluruh umat beragama yang dipanjatkan kepada Tuhan, agar COVID-19 ini segera berlalu. Ya Tuhan, karena itulah kami menundukkan diri akan keterbatasan kami sebagai manusia, bahwa Tuhanlah tempat sandaran umat manusia di dunia ini. Ya Tuhan, sebagai umat beragama di Indonesia, besok juga akan diselenggarakan Hening Cipta dan doa bersama secara daring yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Kerinduan kami sebagai umat manusia agar kami segera bebas dari pandemi COVID-19. Engkaulah sandaran, perisai, pelindung umat manusia yang berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh umat beragama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama. Kami sungguh-sungguh disadarkan bahwa manusia yang terbatas, yang lemah, agar kami mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami semua sebagai umat-Mu, sebagai gambar Allah yang hidup ketika kami menghadapi masa sulit. Karena itulah kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang melakukan ibadah secara daring melalui online system. Tidak mengurangi makna ibadah kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, duduk bersama, beribadah bersama, memuliakan Tuhan secara daring. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan napas hidup bagi umat manusia untuk kami sepatutnya memuji dan memuliakan Tuhan meskipun dalam masa sulit sekalipun. Berkatilah umat manusia di dunia ini, di atas bumi ini. Berkatilah umat manusia yang ada di Asia, di Indonesia, bahkan di Pulau Bali ini. Agar kami turut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang lapar dan haus, jadikanlah kami saluran berkat Tuhan bagi mereka. Bagi yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong, agar mereka dapat menjalani hidup ini, berjuang terus, dan jangan biarkan mereka sendirian ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yatim piatu, janda dan duda, Tuhan juga menolong. Engkaulah yang menjadi sahabat bagi mereka.
agar mereka tidak putus asa, kehilangan pengharapan, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan juga menolong memberkati bahwa nafas hidup berasal dari anugerah Tuhan semata. Sehingga saudara-saudara kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan lewat ucapan syukur atas ulang tahun yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan syukur yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi, lihatlah sekelilingmu, dan bawalah persembahan kita masing-masing bersama keluarga di rumah masing-masing. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan dan anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersama-sama membawa persembahan ini, kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian, jika padaku ditanyakan. Kami mohon tetap berdiri dan menyanyikan lagu ini. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan
sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan yang anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai umat Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.